Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rian Agustin dengan NIM 22832 00018 dari kelas A semester 3 jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Agung Berkayasa. Di mana pada video kali ini merupakan sebuah video edukasi mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian sebagai langkah awal di sini kita harus lebih mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut filosofi Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya pada manusia, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sementara itu, menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, baik penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja menurut beberapa sumber. Nah, kemudian seberapa penting sih keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan? Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas pada karyawan. Risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena program K3 tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada tingkat produktivitas karyawan. Pada umumnya, kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu manusia dan lingkungannya. Faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia, seperti melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan atau kurang terampil dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan dari faktor lingkungannya, yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin pada perusahaan. Nah, untuk peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam suatu perusahaan sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Selanjutnya terdapat di Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang tata cara menunjukkan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu merupakan beberapa peraturan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar dan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di dalam suatu perusahaan. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat 3 contoh gambar perumpamaan mengenai kecelakaan kerja yang ada di dalam sebuah perusahaan, di mana dari ketiga contoh gambar tersebut merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan oleh para karyawan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Akibatnya, mereka mengalami kecelakaan kerja yang merugikan diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya pada bagian ini merupakan data kecelakaan kerja yang ada di Indonesia dan juga di DKI Jakarta, di mana pada tahun 2015 di Indonesia sendiri terdapat 110.285 kasus kecelakaan kerja, sedangkan di DKI Jakarta terdapat 5.567 kasus kecelakaan kerja. Selanjutnya pada tahun 2016 untuk di Indonesia terdapat 105.000
182 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan di DKI Jakarta terdapat 2.565 kasus kecelakaan kerja. Selanjutnya pada tahun 2017, untuk di Indonesia sendiri terdapat 123.041 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan di DKI Jakarta terdapat 8.699 kasus kecelakaan kerja. Selanjutnya pada tahun 2018, untuk di Indonesia terdapat 173.105 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan untuk di DKI Jakarta terdapat 5.318 kasus kecelakaan kerja. Kemudian yang terakhir di tahun 2019, untuk di Indonesia terdapat 130.923 kasus kecelakaan kerja. Nah, dapat kita lihat bersama-sama di sini, begitu banyaknya kasus kecelakaan kerja yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya bentuk kelalaian dari para karyawan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Berkaca dari banyaknya jumlah kasus kecelakaan kerja pada setiap tahunnya, pada bagian ini terdapat hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan pekerjaan. Yang pertama yaitu jangan ceroboh ketika melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua, selalu melengkapi diri dengan alat-alat keselamatan kerja. Yang ketiga, selalu tanggap terhadap keadaan. Dan yang terakhir, selalu memeriksa alat kerja. Nah, keempat elemen tersebut merupakan hal-hal yang wajib diperhatikan dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja dan menghindari dari kecelakaan kerja. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang edukasi keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan. Semoga setiap karyawan selalu mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap perusahaannya untuk dapat mengurangi kasus kecelakaan kerja di setiap tahunnya. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.